Wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube semua, jumpa lagi di channel ini. Seperti biasa, Dewa Madeo akan menampilkan pertarungan sengit ya di middle game dengan gajah versus benteng ya. Oke, kali ini dua gajah versus benteng. Tapi teman-teman semua akan melihat bagaimana dua gajah ini melawan satu gajah dua benteng ya. Jadi dua gajah, ada menteri masing-masing, hitam punya menteri dan putih pun masih punya menteri. Oke, permainan atraktif dimainkan oleh Dewa Madeo kali ini bersama dengan Redoxy ya 72. Oke, langsung saja teman-teman siapkan kopinya. Mungkin di sini teman-teman perlu hidangan kopi, silakan buatkan kopi dulu sebelum melihat pertarungan. Banyak blunder di sini yang dilakukan oleh putih, tapi blundernya adalah blunder jebakan karena hitam tidak bisa melakukan skakmat ya. Di middle game kelihatan menang, tapi ujung-ujungnya Yuk, daripada penasaran kita langsung ke permainannya. Oke, seperti biasa Dewa Madeo menggunakan pion E4 ya. Dibalas buka D6 lalu kemudian F4. Oke, ini adalah McDonald attack. Dilancarkan oleh hitam menjawab dengan kuda di C6 lalu kemudian kuda F3. Langkah kemudian dijawab oleh hitam dengan pion ya di A6 lalu kemudian gajah terang di C4. Nah, ini adalah pembukaan seperti biasa ya, mengancam F7. Ke langkah berikutnya, apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam tentunya menyadari bahwa F7 diancam ya, maka hitam melakukan menjawab dengan pion. Nah, seperti yang disarankan oleh komputer ya, untuk menutup gajah agar tidak ke F7 langsung. Oke, langkah berikutnya dijawab oleh kemudian putih pion C3, lalu kemudian dijawab oleh hitam dengan gajah di D7, lalu kemudian putih memilih rokado pendek, dibalas oleh hitam dengan gajah di E7. Oke, langkah berikutnya putih disarankan menyerahkan pion ke D4, tapi apa yang dipilih oleh putih? Ya, putih sesuai dengan komputer D4, lalu kemudian kuda mengancam gajah, gajah mundur ke D3, lalu kemudian pion di D5 mengajak pertukaran. Apakah diterima oleh putih? Putih menjawab pion kali pion, lalu pion kali pion. Nah, tentu dengan demikian gajah terang putih sudah tidak bisa balik lagi ke C4 ya. Oke, fokus berikutnya putih tentu gajah terang ini mengancam pion yang di H7 ya. Apabila hitam rokade, maka mungkin kemudian kuda bergeser lalu menteri untuk mengancam pion itu ya. Oke, dengan dukungan 3 perwira. Di sini mari kita melihat posisi putih masih dalam keadaan baik-baik saja ataupun unggul di sini ya. Putih unggul dalam posisi ya. Karena perwira putih terlihat walaupun baru 2 yang keluar tapi aktif semua ketimbang dengan perwira yang hitam ya. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh putih ya, tentu putih disarankan menjalankan menteri ya untuk memberikan pinan kepada gajah hitam. Apakah itu dilakukan oleh putih? Putih lebih memindahkan pion ke B4 ya, mengancam kuda. Tentu kuda menghindar ke C4 dan langkah kemudian baru kuda mengancam kuda lagi atau mengajak pertukaran ya. Tapi ini adalah langkah yang tidak akurat, tentu dihukum oleh hitam. Hitam memindahkan kuda sesuai komputer ya, menggarpu menteri dan benteng. Langkah kemudian menteri bergeser ke E2, kuda kali benteng, dan langkah berikutnya raja kali
kuda. Sebetulnya di sini komputer menyerangkan kuda ya, yang memakan kuda ya, agar gajah terang bisa aktif untuk melindungi pion yang ada di F4. Oke, langkah berikutnya apa yang dipilih oleh hitam? Hitam disarankan menjalankan kuda ya agar perwiranya aktif semua. Tentu di sini hitam melakukan kesalahan, yang ini menurut komputer adalah langkah yang tidak akurat, mengepin kuda ya, karena tidak masalah sebetulnya, gajah kali kuda pun nggak masalah. Oke, langkah berikutnya disarankan putih mengeluarkan gajah hitam ya ke A3, tapi apa yang dipilih oleh putih? Tentu putih menyalakan pion H3. Oke, pion H3 mengancam gajah, tentu gajah kali kuda, langkah kemudian menteri kali kuda. Nah, di sini hitam tidak menjalankan kudanya lagi. Entah apa, mungkin kudanya terikat ya, sehingga Dewa Madeu tidak menjalankan kuda. Mungkin kuda ingin bergeser ke B3, lalu kemudian bergeser ke C5 untuk mengancam, dan ini adalah langkah yang kurang bagus ya tentu menurut komputer ya. Langkah berikutnya, kenapa bisa jadi ke depan? Karena kuda ini tidak digerakkan oleh putih. Mungkin putih ingin mendukung pion ya yang ada di C3 agar maju ke C4. Oke, langkah berikutnya hitam menjawab dengan kuda ya ke F6. Langkah berikutnya pion. Nah, ya seperti yang saya duga tadi ya, Dewa Madeu ingin melakukan pertukaran, tapi di sini adalah langkah yang kurang akurat lagi yang dilakukan oleh putih ya, oleh Dewa Madeu. Tentu di sini dihukum oleh hitam dengan gajah kali pion. Nah, sementara dijawab oleh putih dengan pion kali pion, lalu kemudian hitam rokade pendek, dan langkah berikutnya kuda menantang pertukaran. Tentu tantangan ini ditolak atau tidak ya, hitam menerima kuda kali kuda, lalu gajah kali kuda. Langkah berikutnya di sini posisi menunjukkan bahwa hitam signifikan lebih unggul ya daripada putih. Oke, di langkah berikutnya apa yang dipilih oleh hitam? Hitam kemudian memindahkan menteri, mengancam pion untuk lalu kemudian cek. Nah, di sini karena catur beli 3 menit, Dewa Madeu masih belum melihat ancaman itu. Lalu kemudian malah memberikan pion itu dengan memindahkan raja bergeser, dan ini langkah blunder, sudah bisa ditebak menteri kali pion. Nah, di sini otomatis menteri ini selain cek juga menggarpu benteng ya. Nah, di sini tentu dilakukan oleh Dewa Madeu dengan memindahkan gajah ya, memindahkan gajah menutup menteri. Oke, kemudian menteri dengan lahap memakan benteng, dan kemudian raja bergeser ke H2. Langkah berikutnya menteri kali pion. Nah, di sini ini adalah kelihatannya langkah bagus, namun apa yang dipilih oleh putih ya, tentu kelihatannya dua gajah ini belum berbahaya ya menurut hitam ya, padahal putih di sini dengan posisi menteri hitam ya, menteri hitam, tentu langkah berikutnya menteri ini sudah tidak bisa cek lagi ya, walaupun misalkan gajah mengancam pion atau pion kali gajah kali pion nanti yang ada di C4, tapi di situ tetap menteri dengan posisinya akan tertutup ya, karena langkah berikutnya dijawab oleh Dewa Madeu dengan memindahkan gajah hitam ke D4, lalu kemudian posisi ini ya di A1 dan B1 menteri sudah tidak bisa cek lagi ya. Langkah kemudian apa yang dipilih oleh hitam? Hitam disarankan menjalankan pion, tapi belum ketemu sama hitam. Hitam lebih memindahkan gajah gelap ya, mengepin pion. Nah, di sini putih disarankan gajah kali pion, tapi Dewa Madeu tidak mau melakukan itu karena ini adalah langkah yang kurang bagus. Maka langkah berikutnya dilakukan oleh Dewa Madeu
dengan memindahkan menteri ke hak 5. Nah, ini kelihatan langkah yang kurang bagus, tapi apabila diabaikan maka kemudian ini adalah langkah yang kurang bagus ya, memang kurang bagus, tapi karena ini catur belit, hitam melihat, dia tidak melihat kalau menterinya tidak bisa cek lagi ya. Posisi menteri ini posisi menteri yang sangat buruk di situ ya, menteri hitam ini. Maka hitam mengabaikan itu, dia tidak memindahkan pion, lebih memilih gajah sesuai yang disarankan oleh komputer ya. Gajah kali pion cek. Nah, kemudian raja bergeser. Nah, di sini hitam sudah tidak bisa cek lagi ya. Langkah berikutnya apa yang dipilih oleh hitam? Hitam lebih memindahkan gajah. Nah, ini adalah langkah yang blunder ya, menutup agar menteri tidak bisa ke H7. Langkah berikutnya menteri bergeser ke F5. Belum dilakukan itu, dan ini adalah langkah blunder ya. Harusnya cek ya sesuai komputer, maka ditutup oleh menteri seperti tadi yang saya sarankan apabila itu ini kejadian ya. Dan langkah satu-satunya adalah agar dukungan gajah ini hilang, maka hitam harus mengorbankan gajah, dan itu pun sia-sia kalau posisi saat ini ya. Oke, gajah cek, lalu gajah kali gajah. Langkah berikutnya, karena posisi menteri ini tidak bisa cek, satu-satunya jalan adalah mengancam gajah ya, dan ini pun adalah langkah yang blunder. Lalu gajah menghindar. Nah, di sini tentu hitam kehilangan tempo, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena langkah maka hitam akan checkmate. Ini sudah tidak ada watt karena sudah terkurung dengan posisi begini ya. Apapun yang dilakukan oleh hitam sudah tidak punya kesempatan untuk menang. Oke, karena ini catur belit 3 menit, apa yang dilakukan oleh hitam belum menyerah di sini, masih berupaya mencoba dengan cek, gajah bergeser, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh hitam. Nah, pada langkah ini hitam menyerah. Oke, itu tadi ya, jangan teman-teman jangan mengabaikan dua gajah ini ya, karena dua gajah ini kalau pada posisi yang tepat maka sudah tidak ada watt ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.